Siapa yang buka? Arthur dulu. Oke, di viewers, selamat datang di podcast pertama kita dari Planera. Kebetulan untuk topik hari ini yaitu Bentar. cuan dari kopi. Kita dulu punya 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 apa tuh panggilan namanya planners. Oh, coba lu chat. Matiin dulu itu recordnya. Sayang ininya. Iya Terus betul. storage dulu di laptop. Mana? Ini. Iya. Di kursornya langsung ke bawah nanti muncul ya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda berada. Halo, planners. Kebetulan untuk topik kali ini, cuan dari kopi, kami di Planera akan ditemani oleh founder kami, Guntur, Halo. dan saya sendiri. Halo, Arthur, Ya, dalam membahas prospek bisnis kopi bagi milenial Zoomers. Bagaimana ceritanya? Ayo kita simak. Next slide, please. ya. Iya. Oke, uh, Guntur. Jadi kita bahas background dulu ya. Karena Ya. kita kalau bahas topik ada background itu jaring kayak cerita tiba-tiba di tengah konfliknya. Jadi poin pertama itu tentang hustle culture. Tentunya hustle culture itu bukan sesuatu yang baru di dunia ini. Cuman konsep dari hustle culture ini baru 5-4 tahun belakangan ini konsepnya menjadi populer di antara anak muda, di mana ada konsep kalau anak muda itu harus berbisnis. Kalau tidak berbisnis, maka penghasilan tidak akan cukup, sekalipun dia sudah kerja full time. Dari itu dulu mungkin bagaimana Guntur uh, komentarnya atau reaksinya dan perspektifnya atas fenomena tersebut. Baik. Jadi sekarang itu anak-anak muda, terutama kita-kita nih, Tur, yang masih muda juga, masih 20-an tahun, itu pengen banget yang namanya punya bisnis. Pengen banget yang namanya berbisnis. Ini tuh didorong karena nyari kerja itu sekarang memang susah ya. Kita aja nih kayak habis lulus kuliah, terus kita masih belum dapat juga tuh, masih apply-apply. Di situ juga mendorong orang-orang untuk kayak enak deh kalau misalkan punya bisnis. Apalagi di Indonesia, jumlah pengusahanya itu belum banyak di Indonesia itu. Dan kita perlu banget yang namanya pengusaha yang banyak. Jadi di situ anak-anak muda ingin sekali punya bisnis dan mereka tuh bisnis itu kreatif loh, kreatif. Kebanyakan memang dari kuliner kayak kopi, tapi ada juga yang mulai freelance, freelance itu juga bisnis. Terus juga ada juga yang em, menjual barang dia beli dari supplier terus dia jual lagi, berdagang gitu. Kalau di wilayah Jabodetabek nih ya, yang kita lihat itu tuh paling banyak memang anak-anak muda itu terjunnya di dunia kopi. Kalau nggak kopi, kalau nggak teh gitu. Saya berurusan kedua itu. Jadi ini tuh bisa menjadi salah satu bisnis yang potensial ya, terutama bagi para milenial juga yang kalau misalkan nongkrong sama teman, kerja deh kadang WFC ya, work from cafe gitu. Sekarang udah ngetren banget. Mereka bisa ke kafe-kafe yang ada di sekitaran rumahnya. Terus mereka juga kadang beli kopinya terus dia bawa ke rumah. Rasanya kayak kalau nggak minum kopi itu rasanya hampa gitu hidupnya. Kalau sehari-hari itu kayak aku harus minum kopi biar bisa nyemangatin diri gitu kalau mulai kerja. Itu sih. Mm-mm. Jadi mungkin kalau kita bahas tentang dalam konteks kaum milenial Zoomers dan itu ada terspace ya. Jadi kebetulan mungkin sedikit briefing untuk kawan-kawan planners maupun uh, mungkin ada viewers lain dari yang sedang menonton video ini. Jadi terspace itu ada semacam istilah sosiologis bagaimana di antara rumah, tempat kerja, dan atau institusi pendidikan. Jadi yang dibilang Guntur ini kalau saya menanggapnya kopi atau bukan kopi, cafe itu WFC, work from cafe itu menjadi tempat ketiga di mana dia tidak senyaman di rumah, tidak casual di rumah, tapi juga bisa melakukan produktivitas seperti di kantor, tapi casual.
dan itu menjadi satu kans ya, suatu kesempatan untuk masuk kaum Zoomers dan kaum milenial untuk mencoba untuk menjadi entrepreneur. Nah, mungkin itu sisi positifnya ya. Tapi di sisi lain juga hustle culture, ada beberapa pengamat seperti Kusomo dari pakar dari UGM yang cukup khawatir, dan juga ada pakar-pakar lain juga cukup khawatir dengan hustle culture ini adalah sebuah pertanda dari buruknya budaya kerja di Indonesia, sehingga anak-anak muda seperti saya sendiri yang pernah merasakan kerja di korporasi besar, tidak ada namanya, tidak disebut, itu merasakan adanya corporate culture yang mendorong, yang bukan mendorong tapi menciptakan toxicity yang buat anak-anak muda itu enggan bekerja di korporasi besar, dan justru mencari pencarian melalui bisnis, entah itu seperti Guntur bilang itu freelance atau dengan berdagang dan sebagainya. Jadi bagaimana menurut Guntur dari sisi negatif dari hustle culture ini? Kalau menurutku ya, hustle culture itu kalau untuk anak muda itu kesempatan banget sih. Jadi ini tuh waktu untuk kita trial and error. Kalau misalkan kita mulai coba, terus satu gagal kita coba lagi. Karena mungkin kalau sudah usianya udah 50 itu kan pengennya carinya yang udah stabil ya, karena udah mulai mendekati pensiun gitu, nggak umur 40 lah gitu. Tapi kalau untuk anak-anak muda usia 20 sampai 30, mereka di samping budaya kerjanya sekarang udah beda ya. Kalau anak-anak milenial sekarang, dan benar kata Arthur tadi, kebanyakan mereka ada yang nggak betah juga dengan cara kerjanya berapa korporasi besar, karena mungkin cara kerjanya masih belum berubah, belum se-fleksibel perusahaan-perusahaan muda gitu. Iya. Mm-mm. Dan saya sendiri sampai sekarang itu masih memilih untuk menjadi self-employed technician selain kegiatan di Palmera ini kan, karena Mm-mm. saya sudah merasakan bagaimana corporate culture di Indonesia itu sekat-sekat sekat-sekat antara manajemen dan sekat-sekat antara employee itu sangat jauh, sehingga tidak ada rasa diapresiasi atau dimanusiakan. Tapi justru di sini kita melihat bagaimana dengan adanya prospek berbisnis di bidang kafe atau kopi itu menjadi suatu kesempatan escapism yang cukup bagus bagi Zoomers dan millennials yang merasa tidak terjebak dalam corporate rat race katakanlah. Dan tentunya salah satu bisnis entrepreneurship, bisnis self employed maupun entrepreneurship yang paling besar daya tariknya itu adalah kopi. Dan menurut Guntur, apakah benar kalau kopi itu atau kafe, bisnis kafe itu salah satu prospek yang paling possible dan paling baik bagi millennials dan Zoomer yang tentunya capitalnya tidak sebesar generasi-generasi orang tua kita? Bagaimana, silahkan Guntur. Ya, kalau bisnis kopi ya, karena mengikuti tren juga, ini bisa jadi awalan bagi para anak-anak muda untuk terjun ke dunia bisnis. Ya nggak mesti bikin yang gede dulu ya. Ada juga yang mulainya lewat GoFood dulu, atau mungkin dia mulai dari kedai kecil dulu di dekat rumahnya, di ruko dekat rumahnya. Mulai dari modal yang kecil dulu, mulai dari yang bisa dulu. Dan utamanya nih ya, kalau untuk bisnis kopi itu, untuk memasarkannya itu adalah komunitas dan juga lokasinya. Jadi pastiin kalau memang lokasinya ramai, kebanyakan lokasinya lokasi orang-orang yang bekerja, karena mereka cenderung lebih sering untuk membeli kopi daripada eh, yang lain ya, daripada selain karyawan begitu. Berarti bisa dibilang generasi kita ini cukup beruntung ya untuk membuka usaha itu, overheadnya atau modal awalnya itu tidak terlalu besar karena adanya delivery service, delivery makanan yang tidak disebutkan nama-namanya, Iya, yang mempermudah kita untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Asalkan kita tahu komunitasnya, demand-nya, dan sebagainya. Oke, benar. nanti juga kita bahas soal IT integration, cuman untuk saat ini itu dulu ya, Guntur. Mungkin Mm-mm. bisa next slide, operator. Ya, terutama untuk daerah-daerah yang belum banyak kedai kopinya itu,
Itu pasarnya gede Nah, banget sih ya. Kalau kota-kota ya. kan banyak ya, tapi mungkin di kecamatan, di kabupaten yang memang sudah sifatnya kayak kota gitu. Itu tuh potensinya Hmm, bagus tuh. hinterland, daerah support dari Mm-mm. kota-kota besar. Kan Iya, Yogyakarta ada Surakarta, Jakarta ada Bogor, ada Bekasi lagi. Bekasi sudah urbanisasi, bukan iya. Bekasi. Mungkin Ada kayak Cibinong kalau di Sukabumi, Kabupaten ya, Bogor gitu. Kalau di Citra, Bekasi mungkin Paranggang, Cikarang. ya. Di mana bisa dibilang potensi marketnya itu besar. Cuman pemainnya itu aja kan, pemain-pemain Iya, korporasi besar. Oke, nanti kita semua bahas soal IT dan market cap. Tapi pertama, pertanyaan yang pertama mungkin terisap di dalam hati Pak kaum milenial dan Zoomers itu emangnya perlu ya kita belajar manajemen secara resmi untuk memulai bisnis. Toh ada banyak pebisnis besar seperti misalkan Bapak Karul Tanjung itu yang anak singkong yang memulai usahanya dari nol secara otodidak ataupun Bapak Menteri kita Luhut Panjaitan yang sebenarnya bukan seorang pebisnis tapi bisa menjadi katakanlah founder dan pendiri salah satu korporasi yang cukup besar dia bukan cuma di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Jadi bagaimana Guntur? Apakah masih perlu, masih relevankah ilmu manajemen yang akademistik dan sistematik di abad 21 ini? Silahkan. mm. Jadi secara alami ya, yang namanya manusia, kalau misalkan manusia itu dia berkumpul dengan kelompoknya, kalau bangun bisnis kan nggak bisa sendirian ya. Kalau bangun bisnis tuh harus ada co-foundernya lah ya. Bisa berdua atau mungkin berlima. Karena untuk modalnya pun juga mestinya patungan dan mereka berbagi keahlian masing-masing di bidangnya. Untuk membuat orang-orang yang tadinya sekelompok ini mencapai tujuan yang sama, itu perlu cara mengatur yang efektif. Perlu bagaimana cara mengelolanya. Bagaimana supaya tidak terjadi konflik yang terlalu besar sehingga menggagalkan tujuannya. Bagaimana supaya mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya berupa tenaga, waktu atau biaya atau uang, supaya bisa mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini tujuan bersama itu adalah meningkatkan profit, membuat usaha kita menjadi profitable. Itu perlu yang namanya manajemen. Memang semua manusia punya bakat untuk jadi manajer yang baik ya, karena mereka semua kan secara nggak langsung terdorong juga oleh lingkungan tuh udah pasti bisa mengelola dirinya sendiri atau mengelola kelompok. Tapi bagaimana supaya lebih efektif gitu untuk mengelolanya? Bagaimana supaya mencegah terjadinya konflik-konflik kepentingan, mencegah terjadinya konflik-konflik yang bisa apa namanya mengganggu arah kita untuk mencapai tujuan bersama. Itu perlu belajar ilmu manajemen. Jadi ya itu penting, apalagi untuk bisnis itu penting banget untuk manajemen, karena tanpa manajemen yang baik itu bisnis itu seperti nggak ada masa depannya. Jadi manajemennya harus manajemen yang baik sih untuk bisa mengembangkan bisnis supaya bisa lebih besar lagi gitu. Ya, jadi mungkin bisa dibilang ilmu manajemen itu bukan cuma sekedar prestis dan gelar ya, Mm-mm. tapi juga secara praktis ketika ada lebih dari 2-3 manusia yang berkumpul, itu pasti perlu ada manajemen yang sistematik. Karena setiap orang, apalagi kalau kita bicara soal bisnis, apalagi bisnis F&B nih, Iya, yang mana uh, tiap-tiap orang pasti punya perspektif yang berbeda, paradigma yang dibawa dari lingkungannya, keluarga yang berbeda. Jadi perlu ilmu manajemen untuk meminimalisir konflik ya, dan betul, mengensure atau memastikan ensure kalau bisnisnya itu bisa berjalan dengan lancar gitu kalau Nera. betul. Dan juga merencanakan bisnis. Karena kalau misalnya merencanakan bisnis, misalkan hanya berpaku pada satu orang aja, kita nggak bisa melihat perspektif yang lainnya. Kita nggak bisa melihat kira-kira potensi masalahnya di mana nih supaya nggak kejadian gitu. Dengan berkumpulnya banyak orang, 5 orang atau 2 sampai 3 orang, terus mereka saling bertukar pendapat, saling berdiskusi, hasil diskusi itu bisa lebih menyempurnakan lagi yang namanya merencanakan bisnisnya itu. Jadi memang penting sih untuk manajemen itu tuh. Ya, oke. Okay.
Jadi misalkan katakanlah kita bicara soal kita bikin talk eksperimentasi berdasarkan suatu hayalan yang mungkin bisa terjadi. Misalkan katakan ada planners atau tokoh planeria yang sedang menonton video ini. Misalkan dia sudah punya tekad dan modal untuk ingin memulai bisnis kopi ataupun bisnis kafe. Kira-kira dari sekian luasnya multidimensional ilmu manajemen dari S1 sampai PhD, kira-kira aspek apa sih yang paling urgent untuk dipelajari? Kalau untuk awal-awal ya, kalau untuk manajemen itu pertama apa ya? Kalau kita harus tahu dulu proses manajemen itu apa. Proses manajemen itu pertama merencanakan planning, kemudian mengorganisasikan, organizing, kemudian melakukan atau memimpin suatu mm, rencana tersebut, actuating atau leading, dan yang terakhir adalah mengawasi, controlling. Kem- keempat proses ini itu perlu dijalankan secara berurutan. Jadi untuk merencanakan bagaimana? Merencanakan mungkin dilihat dulu dari tujuannya apa, setting goals. Nah ini, jadi tujuannya itu apa? Kita harus menetapkan tujuan. Kita mau kemana? Arahnya mau kemana? Itu dulu. Setelah tahu tujuannya itu apa, baru disusun, dipecah lagi. Gimana cara kita mencapai tujuan ini? Utamanya di dalam mengelola bisnis-bisnis awal itu tentunya modal, gimana cara mengelola keuangan yang baik, bagaimana supaya modal hasil patungan ini, hasil joint venture ini beberapa beberapa co-founder itu bisa dioptimalkan untuk menciptakan satu produk, untuk meluncurkan produk dulu yang disukai oleh pasar, yang ada pasarnya. Kemudian itu keuangan, terus eh, human resource, sumber daya manusia. Bagaimana supaya kita bisa mengelola semua talenta, semua keahlian dari setiap co-founder atau orang-orang dalam bisnis tersebut supaya bisa mencapai tujuan tersebut. Misal, kalau mau bikin bisnis kopi, itu dipecah dulu kira-kira kita butuh apa ya? Kasir, kita butuh baristanya, terus kita butuh eh misalkan supervisornya mungkin gitu. Ditulis, di mapping lah ya, di mapping kira-kira kita butuh apa. Kalau misalkan kita belum bisa ngerekrut orang, ya kita meminta mungkin teman kita buat belajar atau kita sendiri buat belajar bidang tersebut. Sumber daya manusianya ada, keuangannya ada, baru kan menjalankannya, produksinya, operasi, operating. Bagaimana kita bisa eh, memproduksi produk utama tersebut. Untuk memproduksinya direncanakan lagi, kayak bahan bakunya apa, terus kayak kok kemasannya kayak begini nih biar bisa disukain orang, kayak kan seperti begitu. Dan distribusinya. Distribusi ini mungkin kita dengarnya kayak logistik ya, tapi distribusi itu juga bisa bagaimana supaya eh, barangnya ini bisa sampai ke tangan konsumen dengan kualitas yang baik. Dan juga marketing. Ini penting banget ke marketing karena kalau nggak ada marketing, bagaimana kita bisa mendapatkan konsumen? Itu aspek-aspeknya. Jadi keuangan, terus habis itu sumber daya manusia, operasi, distribusi sama pemasaran sama marketing. Menurut aku itu sih bagi pemula tuh pertama ngelola manusia sama keuangan dulu. Itu dulu aja baru setelah itu kelar baru produksinya kayak bagaimana. Iya, Itu sih. oke. Okay. Mm-mm. Tentunya apalagi kalau kita bicara soal joint venture, itu Mm. bagaimana kita tidak hanya memegang uang-uang kita ya, Guntur dan planners, tapi selain uang pribadi juga ada uang kawan kita. Tentunya jadi diutamakan soal financingnya dan marketingnya, terutama goal postnya jelas. Karena kalau kita sudah berbicara tentang uang orang lain, itu responsibility-nya pasti lebih besar kan. Jadi nggak bisa asal
sembarang kita mulai bisnis dengan tekad saja. Oke, tapi mungkin planners ada beberapa dari viewers kita ada yang merasa tetap belum yakin, belum convince kalau ilmu manajemen itu benar-benar harus dipelajari. Jadi mungkin di sini saya akan menjadi default advocate, mencoba untuk menyanggah penjelasan Guntur tadi yang sangat baik. Bagaimana kalau kita nekat belajar manajemen secara otodidak? Karena tentunya sebaik-baiknya ilmu manajemen, sistematik ilmu manajemen itu tetap time consuming. Apalagi untuk planners yang buka bisnis sambil kerja, ya kan? Itu pasti sesuatu yang sangat sulit untuk time allotment-nya. Apakah memang tidak bisa untuk kita memulai bisnis sambil belajar manajemen secara otodidak? Silakan Fatur. Silakan Guntur. Guntur, oke. Kalau untuk belajar manajemen secara otodidak itu bisa sih. Cuman ya lebih lama sebenarnya karena dia kan trial and error ya. Dia eh, nemu masalah ini yang sebenarnya masalah itu mungkin udah diselesaikan oleh orang karena udah ada ilmunya gitu. Dia harus pinter-pinter mencatat lagi bagaimana kesalahan ini, problem solvingnya seperti apa. Utama itu problem solving. Kalau misalkan mau belajar manajemen secara otodidak tuh problem solvingnya tuh harus kuat. Bagaimana kita bisa mendapat masalah ini, bagaimana cara kita solve-nya. Bagaimana kita dapat masalah ini, bagaimana kita solve-nya. Memang bakal terjadi masalah-masalah yang eh, kita harus selesaikan. Kalau misalkan mau belajar manajemen secara otodidak, tapi sebenarnya bisa sih tuh. Kalau kalau aku lihat ya, sebenarnya bisa sih kalau untuk secara otodidak itu. Cuman lama aja, cuman lebih lebih lama sebenarnya kalau belajar secara otodidak. Itu eh, apa ya namanya itu kontranya. Tapi kalau yang bagusnya, dia bisnisnya jadi mungkin lebih cepat jalannya. Karena dia kan yang penting jalan dulu kan. Nanti yang lainnya kalau belajar kalau misalkan muncul masalah. Jadi sebenarnya ada bagusnya juga sih kalau misalkan kita mulai mulai dulu aja gitu kan, sebenarnya mulai dulu aja gitu. Kalau misalnya ada masalah ini baru kita cari masalahnya apa, ada masalah ini cari masalahnya apa. Itu meskipun bisa lebih lama daripada bisnis yang lain, tapi dia bakal lebih paham sedetail-detailnya karena dia ngalamin beneran. Ya harus sabar Ya, sih, kalau otodidak harus sabar. ya. Otodidak jadi plusnya lebih cepat dan hemat waktu, dan juga Hmm. mungkin lebih fleksibel juga kan untuk mungkin kawan-kawan planera yang sambil kerja tapi masih pingin mulai bisnis dengan kawan-kawannya, nggak punya waktu untuk belajar buka-buka buku akademisi pop soal ilmu manajemen. Tapi memang itu poin yang Guntur bilang soal resiko mengalami permasalahan, problem yang sudah sebenarnya dibahas ratusan kali, ribuan kali oleh akademisi itu memang sangat besar, dan saya bisa tes, saya bisa memverifikasi itu secara langsung karena saya juga memulai self-employed bisnis saya atau self-entrepreneur, istilah kerennya saat-saat kekinian ini, itu otodidak. Dan memang kalau kita secara otodidak nanti kita akan mungkin sedikit keteteran ketika berhubungan dengan customer service, berhubungan dengan supply chain, dan sebagainya. Karena kita tidak sistematika merencanakan bisnis kita. Apalagi kalau kopi, food and beverage, itu tanggung jawabnya besar dari bisnis teknisi komputer seperti saya, karena berhubungan dengan apa yang dikonsumsi oleh customer, berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan dia. Dan Oke, juga alurnya kan ada suppliernya juga, itu kan kita iya. harus tahu gimana cara mengelolanya. Ya, dan itu lebih sulit di kopi dan food beverage karena ada expired date-nya, Iya, ada ada storage. BPOM-nya. Kalau saya sebagai teknisi komputer, yang penting datang dulu barangnya, bisa kita analisa. Nanti kalau ada apa-apa, ini ke suppliernya kan. Bisa tunggu bola istilah orang awamnya. Itu kalau kita bicara soal supply chain kopi ataupun restoran dan kafe itu sangat riskan ya kalau kita Hmm. nggak ngerti sistematikanya. Oke, last point for this slide, poin terakhir untuk slide ini atau salin dia ini, itu bagaimana sih potensi bisnis kopi di tengah menjamurnya kedai kopi atau coffee shop yang kita tahu tanpa sebut gain, tanpa sebut branding,
Kita tahu kalau kita main ke daerah Tosari, Duku Atas itu hampir setiap sudut kota, sudut-sudut di ganggang, bahkan di dalam universitas, dalam kampus, itu sudah sangat menjamur kedai-kedai kopi. Silakan. Sekalipun kelihatannya seperti Red Ocean ya, potensi kopi itu karena udah banyak banget pemainnya di dalam industri ini. Tapi kalau dilihat, kalau banyak, semakin banyak yang main di industri tersebut, berarti memang di situ potensial. Kalau misalkan memang dalam industri itu belum ada yang main di situ, itu kemungkinannya bisa potensial tapi orang nggak ngeh kalau itu potensial, atau memang nggak ada pasarnya gitu. Jadi lebih mudah kalau memang sudah banyak yang main di situ. Kita bisa belajar dari banyak kesalahan dari para pemain-pemain dalam dalam situ supaya kita bisa lebih bagus lagi bisnisnya. Om kita bisa belajar misalkan dari yang brand-brand yang sudah ada. Oh, dia kurangnya di sini, catat. Kurangnya di sini, catat. Pentingnya kita kayak gini, kita kayak gini. Dan di Indonesia itu kan budaya untuk kuliner tuh sangat kaya ya. Itu tuh sebenarnya bisa buat eh, menjadikan unique value proposition. Aku mungkin ngasih kasusnya itu Bajawa sih, kopi Bajawa. Jadi di dekat rumahku di Bogor itu ada kopi namanya kopi Bajawa tuh cafe. Dia tuh mengangkat tema Nusa Tenggara Timur. Dia mengangkat potensi dari suatu daerah menjadi keunikannya dia. Dan ini kok bisa kita copy paste untuk daerah-daerah lain, mengangkat budaya-budaya lokal, kemudian dipadukan dengan kopi dan juga dimodernkan. Bagaimana dia mengemasnya dengan modern, bagaimana supaya dia bisa masuk ke tren-tren anak muda sekarang, itu bisa jadi keunikan tersendiri dan itu potensi juga untuk menghadapi pasar yang memang sudah merah ini. Kalau di Jabodetabek memang sudah merah sih. Aku nggak tahu misalkan di daerah lain, di daerah-daerah lain seperti apa. Tapi untuk bisa bersaing di industri kopi itu utamanya memang inovasi. Bagaimana kita bisa menghadirkan inovasi yang baru ke masyarakat gitu tuh. Oh iya, benar sekali. Mm-mm. Jadi justru kita jangan terdiscourage atau jangan jadi kecil hati kalau kita melihat suksesnya bisnis-bisnis orang lain. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ya, secara Iya, psikologis, apalagi kita kan masih muda ya. Lihat misalkan ada misalkan di kampus kita, di kampus UNJ. Oh ya, by the way, untuk planners dan viewers lainnya, kita ini kebetulan Guntur dan saya itu satu kampus, jadi iya. kita akan sedikit mungkin cerita sedikit Mm-mm. anekdot soal banyaknya menjamurnya coffee shop dan cafe di UNJ. Itu kalau kawan-kawan Planera atau viewers lainnya main-main ke Rawamangun itu benar-benar Indomaret, gak boleh sebut brand, ada Iya. toko supermarket, sorry, Mm-mm. Guys, ada toko kelontong, toko alat bergunung atau alat camping itu ada selalu dari 3 toko pasti ada satu coffee shop rasionya. Setiap 3 toko ada satu coffee shop. Jadi itu mungkin uh, sempat ada kawan yang ingin membuka kafe yang terintegrasi dengan toko buku indie dan kopinya juga indie khas Mm. Gayo campur Arabica yang mungkin sekarang udah nggak terlalu unik, tapi dulu di awal-awal tahun 2018 itu masih unik kopi hibrid. Itu dia sempat terdiscourage karena ketika dia melihat banyaknya pesaing yang modal dengan lebih besar modalnya, dia sudah lebih berpengalaman, dia secara secara psikologi itu dia menjadi down atau terkecilkan. Tapi justru planners ini yang diajarkan oleh Guntur, itu justru kalau kita melihat adanya suatu pasar yang sedang up, itu justru ada peluangnya ya Guntur ya. Mm-mm. Walaupun memang tidak dipungkiri, kita mungkin secara psikologis sedikit merasa terintimidasi dengan besarnya brand-brand pesaing kita. Tapi justru ini juga membantu kita untuk menjadi lebih dewasa kan secara psikologis Benar. melalui perjuangan bisnis kita. Mm. Oke, mungkin untuk selanjutnya ini bisa next slide. Nah, ini yang kita sempat bahas tadi di slide berikut sebelumnya, itu potensi upsale dan side sale dari bisnis kopi.
tentunya kembali lagi kalau kita main ke daerah-daerah yang banyak anak mudanya, misalkan seperti Rawamangun, Menteng, di daerah Duku Atas, itu banyak sekali coffee shop, cafe maupun restoran-restoran lainnya itu yang di mana mereka tidak hanya menjual produk berupa kopi ataupun makanan yang siap untuk dimakan, tapi banyak juga yang meng-side sell kan, upsell produk mereka dengan adanya frozen food, adanya dijual kopi atau kopi dalam bentuk biji atau sudah di grind yang dibungkus-bungkus dan diberi brand, menjual pakaian atau merchandise lainnya seperti topi, itu yang khas khas anak-anak ini yang suka ke kafe. Jadi mereka mengkomodifikasi budaya melalui kopi. Itu menurut Guntur bagaimana perspektif? Mungkin sebelumnya bisa dijelasin dulu tuh ke para kawan-kawan planera, kepada para planners, kira-kira sederhananya upsell dan side sell tuh apa ya, Tur? Oh iya, mau Guntur atau saya? Mendingan kayaknya sebagai Eh, narasumber mungkin kayaknya Guntur sih yang ini. mungkin Arthur Atau deh. oh iya, iya nggak apa. Jadi planners mungkin ada yang sudah mengerti kawan-kawan maupun yang secara ngerti secara akademis maupun secara otodidak. Jadi kalau upsell itu misalkan kita beli ke supermarket, itu kasir, ini contoh paling paling realnya ya. Misalkan kita beli satu produk A itu berupa misalkan roti. Nah, itu ditawari oleh kasirnya, mau beli sama yang ini sekalian nggak? Itu udah keywordsnya itu untuk upselling. Nanti ketika kita, kalau misalkan kakak beli roti ini dengan air minum ini, nanti dapat ini gratis ini misalkan, gratis Oh, produk C, ya itu bundling ya disebut maksudnya ya. upselling. Iya, jadi Hmm. seolah-olah dia memberikan kita sesuatu yang kesempatan yang terbatas, padahal besok-besok pun masih ada itu yang promosi itu. Dan mungkin ini bisa menjadi strategi untuk kita meningkatkan sales sebagai supervisornya, karena ada targetnya. Kebetulan saya juga pernah jadi training supervisor, jadi ngerti banget kenapa ada upsell seperti ini. Dan biasanya sih secara psikologis customer itu akan bisa lebih dipersuasi untuk beli lebih banyak. Tadinya misalkan dia cuma mau beli roti, jadi beli roti dan air mineral 2 botol supaya bisa dapat gratis produk C itu. Produk C itu bisa permen, bisa dapat satu lagi roti gratis dan sebagainya. Jadi itu contoh mungkin yang paling mudah ya planners di kehidupan sehari kita dari upsell. Nah, kalau side sale ini contoh paling banyaknya bukan di supermarket, ya sebut merek. Ini paling banyak itu di warung-warung kopi atau coffee shop. Misalkan kita lagi nongkrong nih sama teman-teman kita misalkan cuma niat beli kopi aja, terus tiba-tiba dari servernya, karena biasanya kalau di coffee shop itu uh, relation atau hubungan antara customer dan server itu lebih casual, tidak seperti restoran sit in, itu servernya tiba-tiba dia buka omongan atau misalkan gabung dengan tongkrongan kita, tiba-tiba ngomong soal ada produk baru dari ininya, dari tokonya, misalkan ada biji kopi yang sudah di grind dan tinggal siap diseduhkan seperti kopi-kopi komersial yang konvensional, kayak kopi-kopi bubuk yang banyak dijual di warung-warung. Nah, itu disebut side sell. Tadinya kita hanya niat untuk di kopi sambil nongkrong bareng teman kita, tapi ketika servernya ini atau baristanya ini masuk ngobrol bareng kita, ngebahas soal adanya produk baru ini, dan tanda kutip produk baru, adanya bubuk kopi yang sudah di grind, terus dikasih label kafenya, itu kita jadi terunggah untuk beli ini, karena ini sesuatu yang baru, dan identik dengan identitas kita sebagai penikmat kopi. Jadi ada pride di situ. Sehingga secara subconscious, secara tidak sadar, kita sebagai konsumen rela mengocek lebih dalam dompet kita untuk membeli produk tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu planners, upsell dan Oh, set oke sell. oke. Memang ada secara akademis lebih luas, tapi itu sepertinya bisa dibahas di video lain untuk paling realnya. Hmm. Baiklah, jadi menurut Guntur, apakah upsell dan set sell ini pertama viable, kedua ethical? Karena ini ada sedikit manipulasi psikologis ketika kita bicara soal upsell dan set sell. Dan saya pun dulu waktu kerja di korporasi besar sempat bersalah atas strategi tersebut.
Baik. Kalau untuk di bisnis kopi ini bagus, strategi yang bagus upsell dan side sell tuh untuk mengenalkan produk sampingan yang baru. Karena kan kita nggak hanya bicara tentang kita cuma jual kopi americano aja, tapi kan banyak varian rasanya juga. Dan juga nggak cuma kopi, biasanya ada biskuit di sana, ada roti di sana. Dan kalau misalnya orang nggak suka kopi, ada teh di sana. Itu juga kan salah satu sampingannya juga, bukan yang produk utamanya. Jadi kalau side sale di coffee shop atau upsell juga, kita bisakan menu paket misalkan kopi sama misalkan Soboro gitu. Soboro tuh kayak roti yang isinya ada krimnya gitu. Contoh misalkan kok nggak roti ada roti manis tapi dikasih kopi. Nah, nanti secara nggak langsung dari bundling itu, dari paket itu, kita mengenalkan produk sampingan kita. Entah produk sampingannya itu roti atau produk sampingannya itu biskuit atau produk sampingannya itu eh, tadi yang Soboro tadi, yang kue tadi. Nanti berikutnya harapannya sih orang nggak cuma beli kopinya kita, tapi dia juga membeli produk-produk sampingannya. Jadi kita mendiversifikasikan produk-produk kita, lebih membuat produk kita itu beragam supaya orang tuh nggak bosan kalau kita kesini. Di sekitaran Jabodetabek tentu banyak bisnis-bisnis kuliner ya, dia nggak berinovasi, dia cuma jual satu produk itu aja monoton. Lama-lama orang kan juga bosan, akhirnya Hmm. mereka switching, akhirnya malah ke pesaing yang lain. Ini kan kita bagaimana caranya supaya orang tuh nggak switching, atau orang yang tadinya di coffee shop sebelah switching ke kita, kan itu yang dipikirkan. Dua strategi ini, upsell dan sell ini bisa membantu. Setidaknya misalkan turun penjualan kopinya, tapi penjualan rotinya naik gitu, atau enggak penjualan biskuitnya naik, terus penjualan biskuitnya itu turun, tapi penjualan kopinya itu naik. Jadi juga ada saling tutup menutupi gitu. Nanti ke depannya juga bisa jadi arah ngembanginnya. Oh, ternyata kalau di daerah ini mereka eh, lebih suka produk ini ya. Ya udah kita fokusin ke produk ini aja gitu. Oh, di daerah ini pokoknya produk ini, kita fokusin ke produk ini aja. Ini contohnya Kopi Kenangan sama Cigo. Kalau misalkan kalian ke Depok atau mungkin ke Jakarta, itu saya suka digabungkan. Itu sebenarnya tuh salah satu produk sampingannya dia juga. Dan ada satu tempat di mana hanya Kopi Kenangan saja dan hanya Cigo aja gitu. Jadi di situ dia ngelihat marketnya. Oh, orang kayaknya lebih suka ini. Akhirnya dia fokusnya nanti ke depannya ke sana aja. Jadi ini juga bagus sih untuk mendiversifikasikan usaha. Jadi kita nggak bergantung kepada satu bidang, tapi bergantung kepada bidang-bidang yang lain. Intinya kalau bikin bisnis itu kan orang mikirnya kayak gimana ya biar cepet kaya ya, biar cepet profit ya. Oke, kalau profit tuh penting banget sih. Tapi utamanya adalah sustain. Sustain. Hmm. Bagaimana supaya bisnis itu berlanjut? Bagaimana supaya bisnis ini nggak cepet tutup? Strategi seperti bikin produk-produk sampingan itu itu perlu supaya menghadirkan sesuatu yang baru, membuat bisnis ini tetap berjalan meskipun mungkin produknya berbeda gitu. Tapi yang penting sustain itu tetap berjalan. Itu yang penting, yang perlu diperhatikan itu adalah sustainnya. Gak bicara tentang expand gitu, ekspansi, tapi ujung-ujungnya nggak bisa melunasi kreditnya, ya sama aja gitu, tutup juga kan. Jadi satu difokusin ke sini, bagaimana biar ini sustain atau nih grow nih, udah bikin cabang satu lagi. Oh, nih grow cabang pelan-pelan gitu, langsung kayak banyak gitu. Kira-kira gitu sih kalau menurutku ya. Ya. Penting sih Jadi upsell dan ketika cross-sell. ya, terima kasih Fatur, Guntur. Oh, Fatur. I don't know why. Okay, anyways, jadi untuk set sell itu ketika kita bicara soal set sell itu hubungan juga dengan diversifikasi dari komoditas
usaha kita, dan juga sustainability. Jadi bagaimana bisnis kita tidak hanya bisa bertahan untuk 1 tahun 2 tahun, tapi juga untuk 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan lebih lama lagi kalau bisa. Jadi Satsal itu cenderung positif ya, secara ethical, secara bisnis juga baik. Mungkin sedikit concern dari planners dan dari saya juga, itu mungkin lebih ke upsell mungkin ya. Karena upsell itu cenderung taktiknya, terutama kalau real di masyarakat kita, itu menciptakan semacam urgensi palsu. Jadi misalkan dari manajemen briefing ke bukan dari manajemen tinggi, dari manajemen sentral briefing ke area manager, dari area manager ke supervisor, terus ke karyawan ya, ada semacam dorongan untuk menjual kombinasi upsell ini secepat mungkin dengan embel-embel kalau misalkan lewat tanggal tersebut upsell ini tidak akan ada lagi. Dan itu saya rasakan sendiri sebagai seseorang yang pernah masuk di dunia korporat besar, terutama di bisnis retail. Itu menurut saya tidak etikal karena mendorong overconsumption, konsumsi yang berlebihan. Dan tentunya itu juga masalah untuk lingkungan kita kan. Ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi apa yang tidak kita butuhkan sebenarnya. Misalkan kita hanya ingin beli satu produk, tapi ketika diberi urgensi palsu oleh kasirnya itu sendiri, itu sebenarnya kasir ataupun salesnya itu sendiri, itu didorong oleh supervisor, dan supervisor sendiri didorong oleh manajemen korporasi untuk melakukan upsell, sehingga ini menjadi semacam lingkaran setan yang cukup concerning ketika uh, bisnis-bisnis Indonesia itu terobsesi dengan upsell untuk mencapai targetnya. Jadi bagaimana menurut Guntur prospek upsell di dunia bisnis kopi maupun F&B, apakah masih dalam batasan etikal atau lebih baik dihindari, lebih fokus ke diversifikasi atau side selling? Kalau upsell tuh nggak mesti kayak secara rutin kita harus Hmm. strateginya upsell. Enggak ya. Kalau Oh. upsell itu berarti misalkan ada satu produk ini ternyata kurang laris lah di konsumen-konsumen kita. Kurang laris, sementara produk yang satu laris banget. Bagaimana supaya kita nggak membuang, apalagi kan kalau misalkan ini berkaitan dengan produk makanan atau minuman kan ada Hmm. masanya. Nah, supaya nggak terbuang maka kita bikin bundle. Jadi kita membandel yang namanya tadi tuh produk yang nggak laris dengan produk yang laris. Ini sebenarnya kalau ditanya etikal sih ya bisa katakan etis juga karena kan ini balik lagi ke keberlanjutan perusahaan ya. Bagaimana supaya bisnis itu tetap berlanjut, bagaimana supaya ini tuh terjual. Mungkin setelah sudah semuanya terjual, terus sisanya kan jadi waste ya. Nah, waste-nya nggak terlalu kecil gitu, nggak terlalu gede maksudnya, sorry. Waste-nya jadi nggak terlalu gede karena sisanya sudah terbandel. Itu bisa jadi evaluasi juga bahwa produk ini atau nggak laku, kita nggak lanjut produksinya, kita mungkin produksi yang lain. Itu. Jadi nggak mesti setiap rutin upsell tuh mungkin pada kondisi tertentu dia bisa menjadi solusi. Misalkan kondisi yang seasonal, misalkan terjadi kayak yang tadi, ada produk yang nggak laku, tapi yang satu laku banget, kita bandel aja supaya orang beli ini. Dan memang ada batasnya ya, kenapa juga produk makanan ya, pasti ada batasnya. Tapi kalau untuk produk yang non makanan, itu mungkin dikasih batas, karena kita kan ingin, apa ya, pasar tuh kan dinamis banget ya, pasar itu ya. Kita tuh ingin mengambil keputusan cepat. Ini tuh gimana caranya supaya setidaknya kita ngelihat nih sudah dibandel selama sebulan misalkan sale gitu, kita turunin harganya masih nggak mau juga, berarti memang memang nggak laris. Nah, itu ujung-ujungnya jadi waste, ujung-ujungnya jadi limbah, kita terbuang gitu aja produknya, dan tuh rugi, salah satu kerugian juga karena nggak laris kan. Dan bisa jadi evaluasi juga untuk mengembangkan produk yang baru, make sure produk baru tersebut memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasar. Bisa ngelihat tren sekarang tuh canggih ya, ada Google Trend, mungkin ada alat-alat lebih canggih lainnya. Dan sering-sering diskusi, nampaknya kalau kalau jadi pengusaha ya, jadi entrepreneur tuh kamu nggak bisa introvert. Kamu Iya, harus harus sering terpak ngobrol sama orang biar terpaksa jadi gregarius, suka ngobrol lah, oh nggak mau. iya, mau nggak mau harus sering ngobrol, harus banyak bertanya.
oh ini trennya bagus ya, kayak gini gimana gitu. Kita kalau misalkan diskusinya lebih berdaging lah ya, lebih bermanfaat lah ya, kayak em, tren pasar ke depan seperti apa, terus soal tuh kira-kira kalau ini laku nggak ya gitu. Itu penting tuh. Apa namanya tuh? Namanya tester supaya menghindari namanya upsell ya. Menghindari upsell tuh mungkin awal-awal pas kita ngomongin produk kita bikin tester dulu. Testing ke sesama sesama teman-teman kita yang co-founder misalkan atau enggak kita ngajak orang random biasanya di dalam cafe itu kas kayak kami sedang ngetes produk baru. Nanti dikasih ini, kasih produknya, terus setelah dia coba nanti dicatat sama karyawannya atau sama bagian R&D-nya rasanya kayak gimana gini gini gini. Itu soal tuh kakak lah pengennya tuh rotinya kayak gimana sih misalkan kalau itu roti ya, oh rotinya yang kayak gini gini kan saya lebih suka yang dicatat. Catatan itu berguna banget buat buat ngembangin produk, jadi bisa tahu oh pasar di daerah ini usianya sekian, dia lebih suka yang ini ternyata lebih suka kayak gini berarti kita produksi ini. Itu bisa untuk mencegah upsell supaya produknya tetap laku, nggak mesti kayak akhirnya nggak laku akhirnya kita harus bundling yang laku banget. Itu memang umum sih di banyak-banyak retail juga banyak emang umum kayak gitu sih, tapi kita berusaha supaya mencegah itu, yaitu harus matang dulu nih kalau untuk product development ya, merencanakan. Nah tadi kan pertama kan planning ya, planningnya itu Hmm. harus matang dulu, planningnya dulu itu. Dan nggak usah takut gagal ya, di Indonesia tuh ya kita tuh ya jadi agak curhat dikit ya, sekali ya gagal dibully habis-habisan ya kan, terus kira depresi udahlah aku nggak mau lagi lah. Ya maksudnya mohon maaf nih ya gitu kan, namanya kita bangun usaha, namanya kita bangun proyek, ya pasti ada orang yang nggak suka sama kita itu pasti itu. Jadi apapun yang terjadi kita rugi, bikin lagi yang baru, rugi, bikin lagi yang baru, sampai untung, sampai sampai jalan itu. Jadi jangan menyerah, terus terus jalan. Misalkan gagal, oh gagalnya kenapa nih? Pasar ini udah bikin lagi, terus itu sampai akhirnya bisa. Ya learn by doing lah ya. Gitu. Jadi kemana-mana nih. Oke, nggak apa-apa itu justru kita jadi bisa membuka jadi ke poin pertama, urgensi dari manajemen. Bagaimana kalau misalkan justru dari awal sudah sistematik kita rencanakan manajemen dari bisnis kopi kita, itu nggak bakal makan tren untuk upsell terus sehingga jadi mubazir kan Mm-mm. di food waste karena sudah ada visinya, ada goalnya, marketingnya sudah jelas, produk apa aja yang ingin dimasukkan ke pasar. Jadi intinya upsell itu mirip kayak golok mungkin ya kalau kita bilang alegorinya Hmm. atau simbolnya. Golok bisa kita pakai buat kejahatan, bisa buat nodong orang, menjamret, rampok. Tapi kalau kita gunakan golok untuk hal-hal yang produktif, misalkan untuk bertani, untuk membuat kirang kayu dan semacamnya, itu juga bisa untuk jadi hal yang baik. Intinya, asalkan upsell ini dipraktikkan dalam konteks yang positif untuk mengurangi sampah atau waste dari bisnis kita dan juga untuk menjaga sustainability dari perusahaan kita itu baik, asalkan jangan digunakan hanya untuk mengikuti tren atau untuk memenuhi target tentunya. Hmm. Oke, mungkin Benar. bisa lanjut ke salin dia berikutnya. Next slide, please. Oke, mungkin ini yang untuk teman-teman kawan-kawan Planera yang ada di luar Jakarta, ini salah satu, bukan di luar Jakarta saja, tapi di luar daerah-daerah urban, terutama di luar Jawa, Pulau Jawa spesifiknya, itu menjadi satu momok yang cukup besar ketika ingin memulai bisnis kopi atau bisnis kafe. Itu apakah kawan-kawan yang terbatas secara IT, secara teknologi atau underprivileged itu harus memangnya harus fokus mengikuti korporasi-korporasi kafe besar untuk menjadi terorientasi secara teknologi atau IT orientation orientation atau bisnis model tradisional, bisnis kopi model tradisional itu masih viable. Silakan, Guntur.
ini balik lagi ke pasarnya tuh. Jadi Hmm. berdua ini ada pasarnya. Baik itu di Hmm. Indonesia maupun di luar negeri pun juga ada pasar ya. Ada orang yang suka kopi tradisional, misalkan ke warkop atau enggak ke kedai-kedai kopi Aceh, kopi Gayo gitu. Aku suka itu enak soalnya. Em, ada juga yang berorientasi teknologi. Ya umumnya kalau berorientasi teknologi itu masyarakat muda di perkotaan itu memang melek teknologinya tinggi dan mereka pun lebih sibuk ya karena misalkan mereka kuliah nih, mereka biasanya nggak cuma kuliah, kadang kuliah berorganisasi, kadang punya bisnis, kadang apa, jadi waktunya itu kan singkat. Nah gimana cara biar mempersingkat waktu ini tapi mereka pengen beli kopi gitu, ada Hmm. teknologi di sini. Tapi karena kita tuh di sini ingin ya, kita semua kan emang ingin Indonesia maju ya kan, karena tahun 2045 kita ingin namanya Indonesia emas. Tapi untuk bisa mencapai Indonesia emas itu kita harus bisa menguasai yang namanya teknologi. Jadi kedepannya nih ya, kedepannya memang yang lebih unggul tuh yang berorientasi teknologi. Tapi untuk sumber daya teknologi Indonesia memang masih terbatas. Misalkan jumlah software engineer di Indonesia masih belum banyak. Hmm. Jumlah kursus-kursus buat belajar ngoding atau belajar untuk bikin alat-alat yang berteknologi itu pun juga masih belum banyak. Even SMK ya di Indonesia ya, itu juga belum banyak. Itu juga salah satu tantangan. Bagaimana kita sebagai generasi-generasi muda yang kelahiran 98 pas masa antara Orde Baru dengan reformasi ini kan sesuatu yang memang semuanya serba baru lah ya gitu. Kita harus bisa mengejar itu. Kita harus pintar-pintar mencari bahan belajar. Meskipun kursusnya belum ada, nah itu kan potensi ya kan. Kita cari dari internet atau enggak kita belajar dari luar, misalkan kita bawa ke sini kita bikin kursusnya. Itu bisa, itu jadi bisnis baru lagi gitu. Itu kalau untuk yang teknologi ya. Dan teknologi itu sangat memudahkan kok, apalagi kita tuh sedang gencar yang namanya gerakan nasional non tunai. Kita karena caranya biar kita membayar tuh nggak pakai uang kartal, kan capek ya kalau pakai uang kertas itu, kita harus ada kembaliannya, belum lagi kembaliannya receh, recehnya Rp100 semua, banyak sekali gitu. Tapi kalau misalnya pakai QRIS atau pakai debit itu kan gampang. Tapi itu kan pakai teknologi point of sales misalkan. Sekarang udah banyak kafe-kafe yang pada pakai teknologi point of sales. Jadi memang lebih unggul nanti ke depannya teknologi. Tapi teknologi dicampur dengan tradisional itu juga bagus, kayak tadi aku cerita tentang kopi Bajawa, itu menggabungkan keduanya. Ya di kopi Bajawa mereka pakai point of sales, itu salah satu unsur Ya. teknologinya di situ. Atau mungkin, sorry Guntur, Ya, diteruskan sedikit. Jadi boleh. kalau contoh emasnya tuh di Prancis ada banyak restoran-restoran itu dibangunnya di kastil, di Chateau, Chateau kalau kata Prancis, Oh. kastil. Misalkan ada Le Leroy ke-15 atau sekian lah lupa namanya. Mm-mm. Itu restoran Michelin bintang 3 terbaik di dunia, yang mana itu alat makannya itu masih sama persis dengan alat makan dari 3 tahun yang lalu. Jadi yang dijual bukan cuma untuk makanannya yang memang top, Michelin bintang 3 obviously pasti fine diningnya luar biasa, tapi juga menjual identitasnya. Dan memang Prancis ada ribuan kastil di negaranya. Jadi mungkin itu juga bisa jadi inspirasi mungkin ya untuk planners atau teman-teman Panera yang rasa sedikit terintimidasi kalau misalkan ada misalkan korporasi besar yang again we don't mention it, nama korporasi bisnis kopinya itu yang muncul di kotanya, ingin dia tapi kawan-kawan Panera ingin buka bisnis kopi juga tapi masih deketan dengan korporasi besar ini, mungkin merasa ciut, jangan ciut, justru tonjolkan ethnic food dari atau ethnic identity dari kawan-kawan Panera seperti itu ya Guntur ya. Benar. Jadi memadukan antara tradisional dengan berorientasi teknologi itu bisa digunakan tersendiri. Apalagi kita tuh kan negara yang budayanya cukup kaya ya. Itu bisa banget sebenarnya, bisa dikomersialkan sebenarnya, itu tuh bisa peluang sebenarnya. Mm-mm. Begitu keluar. Iya. Ya. Tapi mungkin dari suatu hal yang positif berupa ethnic identity yang bisa dijadikan strong point, ada juga mungkin sedikit downside-nya ya. Misalkan saya cerita sedikit lagi nih, karena kita kalau
bicara bisnis yang soal makroekonomi, soal statistik mungkin sedikit bosen mungkin ya viewersnya, Panera sedikit ada cerita. Jadi di dekat rumah saya, kan kebetulan saya tinggal di daerah yang bisa dibilang pinggiran kota, bukan kampung, tapi pinggiran kota. Itu ada warung kopi, dia jualan, itu laku banget hampir setiap hari, setiap jam, itu penuh isinya driver online, orang anak muda, atau bahkan orang-orang yang naik mobil juga banyak ke situ, karena main sellingnya itu tempatnya itu sederhana, cuman kopinya murah dan affordable, tapi enak, gak kalah dengan kopi-kopi korporasi besar. Harganya cuma 7.000. Kopi Gayo Grind, bukan kopi yang sudah bubuk seperti kopi-kopi kemasan warungan. Atau kalau mungkin ada planners yang anak kopi pasti nyebutnya kopi jagung. Hinaannya kopi-kopi merek apa ya, nggak sebut itu kan Nggak kopi sebut lah. jagung sebutnya. Ya. Ya, itu mungkin sedikit kekurangan dia, terlepas dari kekuatan dia bisa menyaingi korporasi-korporasi kopi dengan tempat sederhana bagaikan warkop, itu mungkin dia kehilangan itu kesempatan untuk upsell dan side sell karena dia tidak terpikirkan untuk integrasi lewat sosial media atau bahkan apalagi membuat website sendiri. Lagi harga alat elektronik mahal kan di daerah pinggiran, sehingga dia nggak kepikiran untuk bagaimana kalau kalau misalkan saya jual juga nih merchandise yang identik dengan toko saya. Jadi ada downside-nya juga untuk bisnis gaya tradisional, yaitu kehilangan kesempatan untuk uh, mengintegrasikan strategi side sell dan upsell. Walaupun di sisi lain juga ada semacam charm atau ada semacam daya tarik tertentu dari tempat kopi yang kelihatannya ya sederhana saja, cuma rasanya itu bisa bersaing dengan kopi-kopi korporat di Indonesia. Mungkin nggak seenak kopi-kopi yang gaya-gaya Itali, gaya-gaya Vienna, itu mungkin masih karena mereka punya gastronomi sendiri ya, masih jauh. Cuman kalau dibandingin dengan korporasi-korporasi lokal, dia nggak kalah. Itu strong point dia. Tapi again, dia kehilangan kesempatan untuk upsell dan side sell. Bagaimana itu, Guntur? Upsell dan side sell itu eh, bisa di kan kayak aku tadi juga bicara soal kalau upsell side sell itu bisa untuk mengenalkan produk baru ya. Misalkan dia bikin produk baru terus dia pengen mengenalkan, dia gabungkan dengan produk yang sudah laris. Kalau untuk yang kopi-kopi yang tradisional yang mereka masih pakai kopi-kopi sasetan gitu ya. Tapi kalau aku sih ngeliatnya aku lebih suka kopi yang otentik sih, karena kopi yang sasetan gitu kan demografisnya gitu-gitu aja kan, ya memang nggak terlalu berkembang lah ya, karena kita bisa bikin sendiri di rumah gitu, kadang mikirnya gitu. Em, Kalau yang memang dia pasarnya kecil, niche, dan pasarnya memang lebih suka kopi, mungkin nggak perlu sih kalau misalkan ke upsell atau side sell, karena mungkin dia sudah punya pelanggan yang setia di daerah tersebut, emang kafenya belum banyak, atau mungkin dia sudah lebih mengerucut lagi ke satu komunitas sehingga pasarnya memang di situ dan dia bisa memastikan bahwa itu sustain. Tapi kan kita nggak mau bisnis kita hanya di situ doang. Kita nggak mau bisnisnya Hmm. cuma kayak ya udah di situ aja, comfort zone aja, udah yang lainnya naik, buka cabang, kita di situ aja kan. Kita butuh yang namanya inovasi. Jadi kita butuh yang namanya kita bikin produk sampingan, itu juga inovasi. Kita butuh yang namanya bikin rasa yang baru. Kita merambah pasar yang baru. Ya tentunya yang pasarnya ya tetap sama lah ya dengan satu bidang usahanya kopi gitu pasarnya. Jadi itu yang eh, perlu dilakukan supaya bisnisnya itu berkembang. Dan memang di Indonesia sendiri, terutama di wilayah di luar wilayah perkotaan, misalkan di desa atau mungkin di kabupaten-kabupaten itu eh, mereka karena mungkin sudah merasa nyaman di zona tersebut, dia nggak mau coba yang baru. Padahal kalau dia coba yang baru, mungkin dia bisa expand sampai ke kota sebelah gitu. Dia nggak cuma di situ-situ doang. Ya, Iya. ya. Nah itu dia, itu salah satu hal yang membuat saya merasa geram juga. Misalkan mungkin teman-teman Planera mungkin ingin ini mungkin bisa baca satu
Feature-nya itu sudah lama sekali. Publikasi Kompas tahun 2007 soal kopi yang bisa dibilang unik dari daerah Manggarai. Itu bagaimana ketika dijual oleh uh, pebisnis-pebisnis lokal, itu dijualnya hanya begitu saja. Hanya kopi di grind secara tradisional, terus dijemur dulu, terus di grind secara tradisional, lalu dihidangkan dengan dijual dengan harga waktu itu masih Rp300. Mungkin teman-teman planernya bisa searching dulu mungkin artikel sebelum lanjut nonton video ini ketika di YouTube itu judulnya Hikayat Kopi Tuang dari Negeri Bunga. Itu soal kopi unik di Manggarai, Tarantuka, Nusa Tenggara. Itu saya merasa ironis ya Guntur. Bagaimana ketika kopi-kopi yang sama yang dijual di Manggarai itu masuk ke Jakarta, harganya bisa sampai 50 ribuan ketika dijual. Tapi karena keterbatasan infrastruktur, keterbatasan teknologi di daerah tersebut, terutama di Pulau Jawa, ketika dijual oleh bukan petani pebisnisnya, yang kadang juga dia belinya dari petani yang kemungkinan besar tetangga dia atau orang yang dikenal secara langsung, itu dijual dengan harga yang sangat murah. Jadi ironi, di satu sisi orang yang terjun langsung dalam budaya masyarakat yang menghasilkan kopi tersebut itu nggak bisa mengembangkan bisnisnya di luar dari bisnis tradisional. Tapi ketika daerah yang berprivilege, Jakarta, Surabaya, itu mengambil suplai kopi dari Manggarai, itu bisa melakukan upsell dan side sell. Mungkin salah satu ironi dari kondisi masyarakat Indonesia mungkin Guntur ya, kalau kita bicara soal kesempatan bisnis, terutama dalam konteks kopi. Hmm, bener sih itu. Hmm, Utamanya inovasi sih. Karena orangnya tadi tuh ya. jual di Manggarai tadi kan, di daerah Manggarai di Nusa Tenggara Timur yang tadi. Tapi 2007 udah lama ya, mungkin sekarang udah berkembang tuh sekarang tahun 2023 mungkin udah Hopefully lebih maju. minimal masuk ke aplikasi-aplikasi delivery Iya, minimal. kalau dia bawa ke Jakarta kan Jakarta memang pasarnya ketat ya. Itu Iya. mendorong mereka untuk berinovasi, untuk bikin gimana caranya biar harga yang tadinya sekian naik jadi 50 ribu. Nah, itu 300 sebenarnya bisa lebih. strategi utama di atas itu, jangan 50 ribu juga kan kagak ada yang beli. Balik lagi ke Tapi daya banyak beli banyak masyarakatnya di ya, tapi daerah banyak tersebut. ada kafe-kafe uptown yang jual kopi dari Manggarai, Mm-mm. diberi label kopi lokal Mm-mm. Manggarai, kopi lokal Flores, itu dijual 50 ribu. Tapi Oh, orang-orang petani-petaninya dan orang-orang Manggarai itu sendiri mungkin kalau sekarang jual mungkin masih 3 ribu, 5 ribu. Jadi ironinya di situ. Mungkin ada transportnya, tapi transport juga kan pasti inbound kan. mm-mm. Jadi ironinya seperti itu. Mudah-mudahan sih dia bisa berinovasi dengan adanya proyek pemerintah untuk memeratakan jaringan internet. Mudah-mudahan. Ya, mungkin aku lihat kalau dari media-media mungkin daerah NTT udah mulai berkembang ya sekarang, alhamdulillah ya. Jadi ya kedepannya pengennya bisa lebih maju lagi gitu, nggak cuma di NTT tapi juga di daerah-daerah penghasil kopi lainnya. Jadi nggak cuma kopi itu dibawa ke Jakarta semua atau dibawa ke kota-kota besar semua, tapi bisa dia bangun di daerahnya sendiri. Jadi dia lebih punya spesialisasi di situ. Ya mungkin kalau untuk harga, balik lagi ke daya beli masyarakatnya. Kalau tadi situ daya belinya nggak nyampe 50 ribu, ya jangan jual 50 ribu. Jadi kalau misalkan dia keluar Jakarta, mungkin label itu yang tadi itu yang kopi lokal itu tuh menjual karena oh kopinya berarti istimewa nih dari sini nih, orang mau beli. Oh ternyata saya suka, kira jadi pelanggan akhirnya. Iya. Mm. Jadi mungkin setelah kita bicara cukup lebar, walaupun ini mungkin masih kulit-kulitnya aja ya kalau kita bicara soal Ya, uh, bahasan akademis yang secara rigid, mungkin hanya sekedar surface level kulitnya aja, tapi sudah lumayan luas juga ya kita bahas interdimensional dan interdisipliner. Mungkin setelah mendengar obrolan kita, podcast kita kali ini, planners banyak yang sudah merasa tervalidasi atau tergugah rasa berbisnisnya di bidang kopi. Tapi mungkin masih ada sedikit sedikit kecil di sudut jiwanya, merasa masih sedikit ragu, takut gagal untuk berbisnis di bidang kopi karena berbagai
keterbatasan secara modal, mungkin secara modal teknologi, secara modal finansial maupun secara modal pengalaman. Itu Guntur ada nggak sepatah dua kata untuk memotivasi para planners dan viewers kita untuk just do it, lakuin aja. Kalau bicara mulai bangun bisnis, jangan dulu mikir yang gede-gede. Jadi Hmm. kita start dari kecil dulu. Kalau aku biasanya yang buat aku jadi semangat ya gitu. Kalau misalkan kamu tahu banyak perusahaan-perusahaan besar tuh nggak mungkin mereka langsung gede. Pasti mulainya dari kecil dulu, pasti mulainya. Mulai dari jual lewat online dulu kah, atau pakai kedai yang kecil dulu deket rumahnya. Yang penting ada sumber dayanya dan gimana kita bisa mengeluarkan em, modal yang kecil lah ya, modal yang nggak terlalu gede supaya kita bisa meminimalisir risikonya kalau misalkan itu gagal, kita bisa bikin lagi yang baru karena modalnya masih ada. Jadi nggak usah patah semangat. Kalau misalkan kita punya usaha nih ya, bedanya kalau misalkan kita kerja dengan orang, ya kalau untuk muda-muda sekarang mungkin ya kerja dulu sama orang lah ya biar tahu gitu kan nature-nya kayak gimana, gimana cara ngelola orang, belajar dulu. Tapi pas udah nanti udah tua, udah mulai usia 40-an gitu, itu kita kan butuh namanya income yang lain untuk memenuhi kebutuhan. Dan sebelum kita mencapai usia yang itu, sebelum kita mencapai ke tahap itu, kita bisa mulai dari sekarang. Yang kecil-kecil dulu aja. Kalau misalkan orang nyinyir-nyinyir ya bodo amat, gak usah didengerin. Yang penting kita fokus ke bisnis kita apa. Kalau misalkan orang mau gabung, mau bantuin bisnis kita, hargai dia kayak, oh dia mau bantu, boleh gitu. Kita mungkin lebih ngecilin ke lingkungan, ngobrol kita ke orang-orang yang memang sejalan, setujuan dengan kita gitu. Jadi ya nggak usah patah semangat sih. Di Indonesia potensinya gede. Kita bersyukur nih tinggal di Indonesia karena di Indonesia kita bangun usaha apa aja tuh sebenarnya laku gitu. Sebenarnya bisa lebih mudah gitu. Apalagi sekarang kan untuk mendapatkan kredit usaha juga mudah. Untuk mendapatkan badan hukum juga sekarang mudah lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Itu sekarang sangat mudah, sangat difasilitasi juga untuk membangun usaha. Jadi ya mengapa tidak gitu, coba aja dulu. Misalkan gagal ya coba terus gas aja lah gitu, nggak usah takut sih kok kataku. Mungkin kalau saya tambah sedikit, bahkan McDonald's, raksasa F&B yang mendunia dari Islandia sampai ke Selandia Baru, jadi dua sisi dunia yang berbeda, itu dimulainya mungkin planners harus tahu dimulainya itu warteg di samping parkiran di Hmm. San Bernardino, di Meksiko. Mungkin nanti planners mau nonton film dokumentasinya itu bagus. Jadi untuk kali ini sudah selesai podcast kita hari ini mengenai bisnis kopi, prospeknya, kendalanya, dan perbedaan antara tradisional dan IT oriented seperti apa. Untuk attentionnya, untuk viewsnya dan likes maupun subscribe-nya, kami dari Planera sangat berterima kasih untuk planners dan viewers lainnya. Bisa ditunggu untuk podcast dan video-video berikutnya akan segera kami publish. See you later. Hmm. Dadah.